Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak? Pasti kita semua tetap dalam keadaan sukacita karena kita mau memuji Tuhan. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita terlebih dahulu bernyanyi Mars PA. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Kita bernyanyi dari baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapa di sorga mengasihiku. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami puji dan kami muliakan. Karena kami masih boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sepanjang malam Engkau sudah menjagai kami dalam istirahat kami. Dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Engkau mengizinkan kami untuk boleh bangun, menghirup udara segar, bahkan menggerakkan tubuh kami. Tuhan Yesus, kami akan menikmati ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biarlah kami semua Engkau berkati dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun boleh mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Alkitabnya dibuka, kita akan bermazmur. Diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-108 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita membaca seperti tradisi membaca Mazmur. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Baiklah adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Grace, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Besarlah kasih Bapakku. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Di mana pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau mampukan kami untuk dapat mendengar isi firman-Mu ya Bapa, dan juga Kau mampukan kakak layak untuk menyampaikan kebenaran firman. Kau berkati ibadah kami ya Bapa dari awal, tengah, dan akhirnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 35. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 35 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Kita akan membacanya secara bergantian. Kakak akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik sekalian membaca ayat yang genap, dan hingga ayatnya yang keempat kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesaya pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat di bawah judul Keselamatan bagi umat Tuhan.
Pada gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lagi, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Pemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Maranatha. Selamat duduk kembali ya. Sebelum kita memulai, kakak mau bertanya, siapa yang tadi pagi bangkit berdoa? Ayo angkat tangan. Iya, semuanya pasti berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak lagi mau bertanya, siapa yang di kamarnya sering berhamburan pakaiannya maupun mainannya atau bekas snack-snack yang adik-adik suka makan di kamar? Ayo, siapa yang di rumahnya suka berantakan? Angkat tangan, ngaku. Ya, ada ya sebagian ya adik-adik ya. Nah, juga apakah di rumahnya ada kotoran seperti piring-piring yang kotor di dapur ya, peralatan makan yang kotor ya, dan di halaman rumahnya didapati rumput ilalang yang sudah tinggi. Apakah di rumah adik-adik ada yang seperti itu? Ya, pastinya ada ya adik-adik ya. Nah, segala situasi yang berantakan, tidak bersih dan bau membuat perasaan pasti tidak nyaman. Bagaimana rasanya adik-adik jika di samping adik-adik itu penuh dengan sampah? Nah, adik-adik ini lagi tidur kok pas lagi mereng ke kiri atau ke kanan, sampahnya itu tercium sama adik-adik. Pasti rasanya tidak nyaman ya adik-adik ya. Nah, agar situasi tidak kacau dan tidak nyaman, agar rapi, bersih, sehat dan indah, maka segala sesuatunya perlu ditata atau dirapikan, yaitu dibersihkan ya adik-adik ya. Nah, jika ada yang rusak, kita juga perlu perbaiki. Kalau ada yang kotor juga dibersihkan. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita membaca bahwa Tuhan berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi baik adik-adik ya. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dengan memulangkan yaitu bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Bangsa siapa? Bangsa apa adik-adik? Bangsa Yehuda ya, dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Nah, janji Tuhan tersebut digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering akan disegarkan. Nah, dengan adanya mata air dan diubah menjadi daerah yang subur. Nah, bahkan dipenuhi dengan bunga mawar. Digambarkan juga bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Nah, pada saat ini ya adik-adik, dalam kondisi pandemi sekarang ini, Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Percaya bahwa situasi akan membaik. Jika apa adik-adik? Jika kita percaya kepada Tuhan, kalau kita selalu menjaga kebersihan seperti yang tadi kakak bilang, yaitu menjaga kebersihan kamarnya. Jika ada pakaian yang kotor kita bersihkan ya, tidak boleh ada berserakan ya. Dan juga kita percaya bahwa pada waktu yang akan datang Tuhan akan menolong kita dan kita tidak lagi yang namanya beribadah di rumah, bersekolah melalui online, tapi kita ibadah atau bersekolah di
sekolah dan di gereja ya adik-adik ya. Dengan cara apa kita? Yaitu meminta kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membuang semua sakit penyakit dari kita, dari dunia ini ya adik-adik, agar kita bisa bersekolah dengan normal, bergereja dengan normal lagi ya adik-adik ya. Nah, jadi jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Nah, siapa di sini yang mau mengaku bahwa Tuhan itu baik? Ayo angkat tangan. Ya, siapa yang selama minggu terakhir ini ada yang mengalami sakit atau ada yang mengalami kelemahan tubuh dan sudah disembuhkan oleh Tuhan? Ada? Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Semuanya percaya ya adik-adik bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan mampu mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik, seperti saat ini sedang pandemi. Nah, semuanya pasti akan berubah menjadi baik ya adik-adik, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan mampu untuk mengubahnya ya. Jangan sampai lupa untuk berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kita ya adik-adik, mau mengajarkan kita beroleh pesan bahwa Tuhan berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik, bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus itu berkuasa. Kita tidak boleh takut dengan COVID-19 ini adik-adik, seperti virus-virus ini ya. Kita harus tetap percaya Tuhan Yesus pasti mampukan kita. Nah, Tuhan tidak menginginkan untuk seterusnya umatnya mengalami hal yang buruk. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita mengalami yang namanya situasi yang buruk. Ia ingin menjadikan segala sesuatu itu indah, memulihkan yang rusak, dan memberikan jalan keluar bagi yang bergumul ya. Seperti adik-adik yang mungkin ada oma-opanya yang sakit, kita bisa doakan ya, Tuhan pasti sembuhkan. Dan pergumulan mungkin adik-adik lagi mau belajar online, tidak ada paket data, Tuhan pasti mampukan adik-adik ya, agar adik-adik bisa belajar lagi ya, belajar seperti biasanya ya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan Yesus ini dapat menolong adik-adik dan kakak layan sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 226, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang Bapa, pada pagi hari ini kami akan telah mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Bapak Layan dapat dilakukan oleh pelayan dalam kehidupan hari pasal Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami memohon kepadamu
untuk minta pertolongan kepadamu ya Tuhan, agar Engkau menjauhkan semua sakit penyakit dan virus-virus yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, kiranya mereka boleh diberikan kebijaksanaan dan agar mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk mengalami yang namanya COVID-19 ini ya Tuhan, menjauhkan semuanya itu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami Maranatha Tanjung Selor ya Tuhan, dan setiap pos yang ada, Kau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau ya Tuhan di dalamnya, kiranya Kau berkati ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang sudah mengikuti pemilu ya Tuhan, kiranya juga siapapun yang menjadi pemimpin ya Tuhan bagi setiap provinsi maupun kabupaten ya Tuhan, kiranya Kau memberikan akal budi dan kesehatan kebijaksanaan bagi mereka, biarlah mereka mempunyai hati nurani yang baik ya Tuhan untuk memimpin provinsi dan kabupaten ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan anak ya Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kakak layan yang ada di dalamnya, kiranya Kau memberkati kami kakak layan biar selalu semangat untuk terus melayani Engkau ya Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa bagi anak-anak layan ya Tuhan dalam proses belajar online ini ya Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap masa pertumbuhan mereka juga ya Tuhan, biar Kau selalu berikan kesehatan, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat mereka lakukan dan mereka lakukan dalam kehidupan hari lepas hari ya Tuhan. Kau juga memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, biarlah orang tua kami juga dapat membimbing kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini ke dalam tangan kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kembali kakak ingatkan, nanti persembahan adik-adik yang ada di rumah boleh digabung dengan persembahan orang tuanya ya. Kita akan mengumpulkan persembahan, adapun yang menjadi nats pembimbing kita untuk memberikan persembahan ambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Kita nyanyikan 2 kali. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan
kembali, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Walaupun ya Tuhan, kami tahu bahwa apa yang sudah kami berikan itu semua asalnya juga daripada-Mu. Tetapi biarlah kiranya Tuhan Yesus, persembahan yang sudah kami berikan boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa buat majelis jemaat yang akan mengelolanya, biar Engkau yang menolong mereka untuk dapat mengelolanya dengan baik, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 317, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Telah selesai ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ya Tuhan Yesus. Biar kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan selalu yang daripada-Mu ya Bapa. Agar minggu yang akan datang kami akan boleh semangat lagi untuk mengikuti ibadah hari minggu pelayanan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa hari Minggu yang akan datang.